Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Silahkan disimak ya teman-teman. Terima kasih. Halo semuanya, jadi kali ini kita akan membahas tentang ADHD atau Attention Deficit Hyperactive Disorder. ADHD atau Attention Deficit Hyperactive Disorder merupakan salah satu jenis kondisi berkebutuhan khusus yang termasuk dalam gangguan perilaku. ADHD adalah gangguan perkembangan dalam peningkatan aktivitas motorik anak-anak hingga menyebabkan aktivitas anak-anak yang cenderung berlebihan. Nah, ini ditandai oleh aktivitas motorik berlebih dan ketidakmampuan memfokuskan perhatian. Apa sih penyebabnya? Penyebabnya terjadinya ADHD terletak pada faktor gen yang merupakan faktor primer. Perbedaan anak Attention Deficit Hyperactive Disorder dengan anak normal adalah dalam hal berinteraksi dengan orang lain. Anak ADHD memiliki perilaku impulsif, yaitu dorongan untuk mengatakan atau melakukan sesuatu yang tidak terkendali. Ini gejalanya. Yang pertama, anak tidak memperhatikan. Gejala ini meliputi mudah terdistraksi, pelupa, tidak menghiraukan lawan bicara, tidak mengikuti petunjuk, tidak dapat menyelesaikan pekerjaan atau tugas sekolah, mudah teralihkan, kehilangan fokus, memiliki masalah dengan keteraturan, serta menghindari tugas yang membutuhkan perhatian yang panjang. Yang kedua adalah hiperaktif. Gejala ini meliputi selalu tampak bersemangat, berbicara berlebihan, sulit dalam menunggu giliran, tidak dapat duduk tenang, menghentakkan tangan atau kaki, selalu gelisah, tidak dapat diajak duduk untuk waktu yang lama, berlarian atau memanjat di situasi yang tidak sesuai. Ada juga tidak dapat bermain dengan tenang. Ia bahkan cenderung sulit untuk bersantai, sering mengganggu orang lain, dan selalu memberi jawaban sebelum pertanyaan diselesaikan. Nah, yang ketiga adalah impulsif. Impulsif adalah gejala yang ditandai dengan perilaku berisiko tanpa memikirkan konsekuensi dari tindakannya. Autisme pada anak merupakan gangguan perkembangan pada anak yang menyebabkan kemampuan berkomunikasi dan sosialisasi anak terganggu. Gejala atau ciri-ciri anak autis sebenarnya sudah bisa terlihat ketika ia masih bayi. Contohnya, jarang melakukan kontak mata serta kurang responsif atau tidak tanggap sama sekali ketika namanya dipanggil. Namun, secara umum, gejala autisme biasanya mulai terlihat jelas saat anak menginjak usia 2-4 tahun. Apa saja ciri-ciri anak autis? Pertama, kesulitan berkomunikasi. Kedua, gangguan dalam berhubungan sosial. Ketiga, gangguan perilaku. Lalu, bagaimana cara memastikan bahwa anak menderita autisme? Ya, ciri-ciri anak autisme terkadang bisa menyerupai gangguan lain seperti gangguan pendengaran, depresi pada anak, gangguan cemas, serta reaksi trauma akibat kekerasan. Oleh karena itu, anak yang dicurigai menderita autisme perlu diperiksakan ke dokter anak. Nah, ada juga nih tips berkomunikasi dengan anak autisme. Yang pertama, biasakan berbicara dengan kalimat singkat dan jelas atau berbicara secara perlahan dengan jeda di antara kata. Kedua, berikan waktu kepada anak untuk memahami perkataan Anda. Ketiga, jika perlu, iringi kata yang Anda ucapkan dengan gerakan tubuh yang sederhana. Retardasi mental. Retardasi mental merupakan suatu gangguan intelektualnya yang berada di bawah rata-rata dan ia mengalami gangguan dalam keterampilan adaptif yang ditemukan sebelum anak berusia 18 tahun. Gangguan ini terjadi dapat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, misalnya genetik, lingkungan, dan psikososial. Selama dekade terakhir, semakin dikenali faktor biologis yang samar-samar, termasuk kelainan kromosom kecil, sindrom genetika, dan intoksikasi timbal subklinis dan berbagai pemaparan toksis prenatal pada orang dengan retardasi mental ringan.
Pada tahun-tahun terakhir, perkembangan retardasi mental ringan secara tradisional disebabkan terutama oleh pemutusan psikososial. Gejala retardasi mental: kesulitan berbicara, lambat dalam mempelajari hal-hal penting seperti berpakaian dan makan, kesulitan dalam pengendalian emosi seperti mudah marah, ketidakmampuan memahami konsekuensi tindakan yang diambil, penalaran yang buruk dan sulit memecahkan suatu masalah, daya ingat yang buruk. Cara pengajaran terdapat anak dengan retardasi mental yang ada dalam bukunya Santrok sebagai berikut. Membantu anak untuk berlatih menentukan pilihan personal dan determinasi diri. Jika dimungkinkan, selalu ingat level fungsi mental anak. Sesuaikan instruksi pengajaran dengan kebutuhan si anak. Tunadaksa atau hambatan fisik motorik anak yang mengalami kelainan cacat yang menetap pada alat gerak seperti tulang, sendi, dan otot, sedemikian rupa hingga memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Gejala fisik sebagai medis sering digunakan sebagai istilah yang berbeda dengan gerak mental. Membedakan gangguan fisik dari gangguan mental bisa menjadi masalah yang sulit baik dalam kedokteran hukum, terutama karena ia menyelesaikan masalah yang dalam dan argumen yang sangat tua dan belum terselesaikan dalam filsafat agama. Gejala gangguan fisik: 1. Anggota gerak tubuh kaku, lemah dan lumpuh. 2. Kesulitan dalam gerakan tidak sempurna. 3. Terdapat cacat pada alat gerak. 4. Jari tangan kaku dan tidak dapat menggenggam. 5. Kesulitan pada saat berdiri. 6. Hiperaktif, tidak dapat tenang. Cara membantu anak dengan kelainan fisik dan motorik di lingkungan inklusif. 1. Pengajaran kemandirian yang optimal. Penekanan dalam pengajaran bagi siswa-siswi ini harus pada kemandirian yang optimal dan memperhatikan perbedaan antar individu. 2. Belajar kelompok. Belajar kelompok di sekolah seringkali dilakukan dengan tujuan menciptakan kemampuan keterampilan yang lebih homogen. Gangguan sensorik adalah kondisi di mana tubuh dan otak memiliki kesulitan mengolah dan menanggapi rangsangan sensorik di lingkungan. Gejala sensorik ini ada dua, yaitu gejala gangguan sensorik hipersensitif dan hiposensitif. Perbedaannya apa nih? Nah, kalau yang hipersensitif, dia ini jadi terlalu gampang terganggu oleh suara-suara kecil yang bahkan kita pun nggak bisa dengar gitu. Terus sering merasa terganggu dengan suara keras bernada tinggi ataupun suara metal. Untuk sensorik hiposensitif, jadi dia ini kayak kurang bisa merasakan, jadi dia ini biasanya ceroboh dan memiliki koordinasi gerakan yang kurang baik. Lalu memiliki toleransi yang sangat tinggi terhadap sakit karena dia tidak bisa merasakan sakit. Lalu dia sering menyakiti anak lain ataupun binatang karena dia tidak tahu seberapa besar kekuatannya. Gangguan sensorik ini bisa diatasi dengan melalui indera peraba, indera pendengaran, indera penciuman, dan indera penglihatan. Jadi orang tua sangat berperan penting dalam mengatasi gangguan sensorik ini ya teman-teman. Jadi penanganan masalah sensorik pada anak bisa dengan menyikat tubuh anak dengan sikat khusus. Lalu bisa menyikat tubuh dengan spons yang dibasahi air panas atau air dingin. Nah, ini untuk apa fungsinya? Jadi kan jika dikasih air panas dan dingin, itu beda kan rasanya. Nah, gunanya untuk memberitahu anak bahwa yang mana yang dingin, yang mana yang panas, seperti itu. Gangguan emosi adalah anak yang mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dan berperilaku tidak sesuai norma-norma yang berlaku pada kelompok usianya maupun lingkungan masyarakat. Gejala-gejala gangguan emosi adalah 1. Tidak mampu belajar disebabkan oleh faktor intelektualitas, alat indera maupun kesehatan. 2.
tidak mampu memelihara dan membangun kepuasan dalam menjalin hubungan baik dengan orang lain. 3. Tipe perilaku tidak normal. 4. Mudah terbawa emosi depresi. 5. Cenderung mengembangkan simptom-simptom fisik. Penanganan gejala emosi. 1. Mencari akar penyebabnya. 2. Membuat anak merasa aman. 3. Membantu anak mengatasi kecemasannya. 4. Mengalihkan dengan kegiatan lain. 5. Melakukan hal yang membuat anak tenang. 6. Mengajak anak berdiskusi tentang perasaannya. 7. Melindungi anak dari kemungkinan cedera. 8. Jangan pernah memberi reward pada anak. Nah, itu tadi penjelasan tentang pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah!